Hadir Bu. Fitria Halimah. Hadir Bu. Iva. Hadir Bu. Baik. Sebelum masuk ke materi hari ini, kita review sedikit ya pembelajaran tentang pekan kemarin. Nah, apakah ada yang masih ingat anak-anak pekan kemarin kita belajar tentang apa? Pekan kemarin kami belajar tentang Bani Umayyah, dinasti pertama setelah Khulafaur Rasyidin yang berhasil memperluas wilayah Islam sangat luas, memajukan administrasi dan tokoh pentingnya Muawiyah serta Umar bin Abdul Aziz. Ya betul ya. Jadi pekan kemarin kita sudah membahas dinasti Umayyah, dinasti pertama setelah Khulafaur Rasyidin. Nah, sekarang kita akan melanjutkan ke perjalanan sejarah kita yakni pada masa Bani Abbasiyah. Di sini muncullah ilmuwan-ilmuwan Muslim yang berkontribusi besar untuk dunia dan juga ilmu pengetahuan. Nah, sebenarnya anak-anak sebelum masuk ke materi tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama satu mampu menjelaskan perkembangan ilmu Bani Abbasiyah, yang kedua mampu mengenal tokoh dan kontribusi Bani Abbasiyah, dan yang ketiga mampu mengambil kisah inspiratif untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham ya anak-anak? Paham Bu. Kita lanjut ke materi. Ibu mau tanya, kenapa ilmuwan itu berkembang pesat pada masa Bani Abbasiyah? Kira-kira ada yang mau jawab anak-anak? Jadi silakan Mbak Lina ya. Menurut saya karena ini pemerintahannya Nah, jadi betul ya, itu merupakan satu hal penyebab Bani Abbasiyah berkembang pesat pada masa ini. Nah, untuk lebih jelasnya di sini kita akan menyimak video yang di situ ada penjelasan lebih lanjut mengenai kenapa sih Bani Abbasiyah itu berkembang pesat. Anak ini bisa diperhatikan ya. Sebelum melihat video ini, Ibu minta kalian persiapkan alat tulisnya dan nanti catat bagian yang penting-penting. Ngerti? ya Bu. Kegelisahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kegelisahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir. Bani Abbasiyah merujuk kepada keturunan dari Bapak Nabi Muhammad SAW yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Oleh karena itu, mereka juga termasuk ke dalam Bani Hashim. Kekhalifahan Bani Abbasiyah berkembang besar dan menjadikan dunia Islam sebagai pusat pengetahuan dunia. Kekhalifahan ini berkuasa setelah merebutnya dari Bani Umayyah dan menundukkan semua wilayahnya kecuali Al-Andalus. Kekhalifahan Bani Abbasiyah atau dinasti Bani Abbasiyah adalah kekhalifahan Islam kedua setelah berakhirnya kekhalifahan Rasyidin yang berkuasa di Baghdad dari tahun 750 Masehi sampai dengan tahun 1258 Masehi dan berlanjut di Kairo mulai tahun 1261 Masehi di bawah naungan Kesultanan Mamluk Mesir.
pertumbuhan Bani Abbasiyah? Mari kita bahas bersama sejajar Arab. Sejak awal berdirinya kekhalifahan Bani Umayyah, kelompok Syiah telah memberontak karena merasa mereka terhadap kekuasaan dirampok oleh Muawiyah yang merupakan pendiri Bani Umayyah dan keturunannya. Begitu pula dengan kelompok Khawarij yang juga merasa bahwa hak politik tidak dapat dimonopoli oleh keturunan tertentu, tapi hak setiap muslim. Masalah ini terus memburuk hingga pertengahan abad ke-8 banyak umat yang tidak lagi mendukung Bani Umayyah yang dinilai korup, sekuler, dan memihak sebagian kelompok. Kelompok lain yang sangat membenci kekuasaan dinasti Umayyah adalah Mawali, yaitu orang-orang muslim non-Arab. Mereka yang kebanyakan dari Persia ini merasa tidak diperlakukan setara dengan orang Arab karena diberi beban pajak yang lebih tinggi. Keadaan semakin memburuk oleh perang saudara antar sesama Bani Umayyah yang oleh masyarakat telah dicap bermoral buruk. Permasalahan yang menimpa pemerintahan Bani Umayyah memicu lahirnya gerakan Abbasiyah. Gerakan Abbasiyah sendiri diambil dari nama paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Al-Abbas. Gerakan ini berusaha menggulingkan kekhalifahan Umayyah karena mengklaim daulah Abbasiyah sebagai benar. Baik anak-anak, dari video yang Ibu tampilkan tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwa pada masa dinasti Abbasiyah dikenal sebagai Golden Age atau masa keemasan yang ditandai dengan kemajuan ilmu pengetahuan seperti ilmu pengetahuan matematika, filsafat, astronomi, kedokteran, dan lain sebagainya. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian lihat video ini, Ibu akan membagikan kalian menjadi dua kelompok untuk berdiskusi pada pagi hari ini. Kelompok pertama adalah Mbak Irnanda, Mbak Silva, Mbak Rahma, dan juga Mbak Dinda. Kemudian kelompok yang kedua adalah Mbak Fikiana, Mbak Novi, Mbak Fitria, dan juga Mbak Inaya. Nah, Ibu akan berikan waktu kurang lebih 15 menit untuk mengerjakan diskusi kita pada pagi hari ini. Silakan anak-anak, setelah ini kalian duduk dengan kelompoknya masing-masing dan diskusi bisa segera dimulai. Oke anak-anak? Ibu.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 izin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang pertama ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah, yaitu ada dua, yaitu ilmu kedokteran dan ilmu astronomi. Yang kedua nama ilmuwan muslim, yang pertama yaitu Ibnu Sina dan Al-Batani. Yang ketiga yaitu kontribusi atau penemuan, itu yang pertama Al-Khwarizmi, yaitu ada Bapak ilmu aljabar, menulis kitab aljabar dan menjadi dasar konsep algoritma. Yang kedua yaitu Jabir bin Hayyan, yaitu Bapak ilmu kimia yang menemukan proses distilasi, kristalisasi dan berbagai teknik laboratorium modern. Teman-teman ya, dari kelompok 1 ini apakah ada yang ditanyakan anak-anak? Saya mau bertanya, Bu. Silakan Mbak Iva. Izin bertanya, ya, Al-Batani itu apa kontribusi terpenting Al-Batani dalam bidang astronomi? Silakan dijawab kelompok 1. Al-Batani itu menemukan perhitungan panjang pada tahun matahari dengan yang lebih akurat. Tepat sekali ya anak-anak jawabannya. Temuan itu sangat penting karena menjadi dasar perkembangan astronomi. Tepuk tangan buat kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, silakan lanjut ke depan. Ditutup dulu. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2 sudah mendiskusikan tentang apa yang dipertanyakan ya juga pertanyaan. Nah di sini itu apa namanya yang pertama itu ada ilmu yang berkembang pada masa Bani Abbasiyah. Itu ada dua, ilmu matematika dan ilmu kimia. Lalu persoalan yang kedua adalah nama ilmu muslim itu ada dua, Al-Khwarizmi dan Jabir bin Hayyan. Nah terus habis itu untuk kontribusinya sendiri, Al-Khwarizmi itu adalah bapak ilmu aljabar, menulis kitab aljabar dan menjadikan dasar konsep algoritma. Sedangkan Jabir bin Hayyan itu berkontribusi sebagai bapak ilmu kimia, menemukan proses distilasi, kristalisasi dan berbagai teknik laboratorium modern. Mungkin sekian dari kelompok 2. Apakah ada yang ditanyakan? Silakan anak-anak, apakah ada yang bertanya kepada kelompok 2? Gak usah. Saya, Bu. Iya, silakan. Selanjutnya di depan ada Al-Khwarizmi. Nah, itu kenapa Al-Khwarizmi itu disebut sebagai bapak? Izin menjawab, karena Al-Khwarizmi ini menulis aljabar yang menjadi dasar konsep ilmu aljabar sama algoritma. Nah, jadi tepat sekali ya anak-anak. Tanpa pemikiran Al-Khwarizmi, perkembangan ilmu astronomi dan teknologi tidak akan berkembang pesat seperti sekarang. Tepuk tangan buat kelompok 2. Sekian. Iya. Silakan itu dan diakhiri. Oke. Terima kasih, Bu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, dari diskusi kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa perkembangan perkembangannya itu berkembang pesat seperti ilmu astronomi, ilmu matematika, ilmu filsafat dan juga dari tokoh-tokoh penting seperti Ibnu Sina, Al-Khwarizmi, Al-Batani. Nah, mereka itu memberikan teladan bagi
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Pinky Apriliani. Kali ini saya akan membahas materi tentang 7 tokoh ilmuwan muslim yang berjasa pada dinasti Abbasiyah. Maju mundurnya peradaban Islam tergantung pada sejauh mana dinamika umat Islam itu sendiri. Dalam sejarah, salah satu dinamika yang tercatat ialah masa dinasti Abbasiyah, di mana masa tersebut merupakan masa kejayaan umat Islam sepanjang sejarah. Bani Abbasiyah berkuasa selama 5 abad dan banyak peninggalan bersejarah yang positif dan bernilai penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan peradaban Islam. Banyak sekali penemuan-penemuan dari kebudayaan Islam yang tak tercatat dalam sejarah, seperti di bidang falsafah, sains, politik, agama, pengobatan, astronomi, dan lain sebagainya. Pada zaman dahulu, orang-orang yang sudah menemukan suatu hal yang baru, maka ia wajib untuk menyebarkan apa yang ia peroleh. Ilmuwan Islam pada dasarnya ialah orang yang tidak hanya sekedar memahami ilmu, namun mereka juga menguasai ilmu pada usia yang muda dan mereka menguasai ilmu itu dengan waktu yang relatif singkat. Nah, berikut adalah 7 tokoh ilmuwan Bani Abbasiyah. Yang pertama, Ibnu Sina, bernama lengkap Abu Ali Husain Abdillah Ibnu Sina. Di barat sering menyebutnya dengan nama Avicenna. Lahir pada Safar 370 Hijriah di Ishifna, suatu tempat dekat Bukhara. Ibnu Sina mempelajari ilmu kedokteran dari Isa bin Yahya. Ibnu Sina dikenal sebagai bapak kedokteran dunia. Ibnu Sina juga mendirikan sekolah filsafat Islam yang dikenal dengan Avicennism, dengan kitabnya yang terkenal yaitu Honun fi Atib, atau bisa disebut dengan dasar-dasar ilmu kedokteran, Honun of Medicine, dan Ashifa yang menjadi rujukan ilmu utama kedokteran modern. Berikut ialah manuskrip Velum abad ke-15 dari Ibnu Sina yang dijadikan sebagai pijakan kedokteran dan ditemukan dalam bahasa Irlandia. Yang kedua, Khwarizmi, salah satu ilmuwan yang berdedikasi terhadap perubahan dunia hingga masa kini. Memiliki nama lengkap Muhammad Ibnu Musa al-Khwarizmi. Di barat dikenal dengan nama salah satunya yaitu Khwarizmi. Al-Khwarizmi juga memperkenalkan angka Arab yang telah diadopsinya menjadi sistem angkamologi desimal di Eropa pada abad 19 menggeser angka Latin. Selain itu, Al-Khwarizmi adalah penemu ilmu Al-Jabru wal Muqabalah yang berarti penjabaran dan penyelesaian. Pasti kalian tidak asing kan dengan rumus-rumus yang seperti ini? Atau yang seperti ini? Angka-angka sekaligus variabel-variabel yang membuat pusing kita waktu SMA maupun MTS ataupun SMP. Mungkin kalian pernah menemukan pelajaran seperti ini yang pastinya membuat kita pusing 7 keliling. Ya, itu adalah ilmu aljabar. Kata aljabar sendiri merupakan nama Latin dari Al-Jabru wal Muqabalah. Al-Khwarizmi juga dikenal dengan teori al-logaritma. Selanjutnya, yang ketiga, Al-Farabi. Memiliki nama lengkap Abu Nasr Ibnu Muhammad Ibnu Tarkan Ibnu Uzalah. Al-Farabi lahir di kota Farab. Al-Farabi sering melakukan perjalanan hingga beberapa negara seperti Bukhara, Baghdad, Suriah, dan Mesir. Al-Farabi merupakan salah satu ilmuwan di bidang filsafat. Selain karya seputar filsafat, ia juga menulis karya seputar ilmu bahasa, kimia, astronomi, matematika, dan lain-lain. Al-Farabi juga dikenal sebagai guru kedua setelah Aristoteles karena memiliki pemikiran filsafat yang begitu fenomenal. Keteladanan dalam keseharian hidupnya yang senantiasa bersikap yuhud dan qanaah sehingga dinobatkan menjadi ulama istana yang jauh dari kemewahan dan kesultanan. Tak hanya dikenal sebagai seorang filsuf, beliau juga dikenal sebagai musikus. Baginya, musik menjadi alat terapi yang menenangkan batin, mendatangkan rasa nyaman, dan menyembuhkan penyakit. Yang keempat, Ibnu Rus. Memiliki nama Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus.
merupakan keturunan Arab kelahiran Andalusia di kota Cordova pada tahun 526 Hijriah. Di barat, Ibnu Rus dikenal dengan nama Averroes. Semenjak kecil, Ibnu Rus belajar ilmu fikih, ilmu pasti, dan ilmu kedokteran di Sevilla dan berguru kepada banyak ilmuwan untuk belajar berbagai macam bidang. Ibnu Rus merupakan hakim kerajaan dan tabib di Cordoba. Beliau juga mendapat proyek menulis tafsir tentang filsafat Aristoteles. Salah satu karyanya yaitu Al-Kulliyat yang telah diterjemahkan dalam berbagai bahasa, dan beliau juga menyanggah argumen Al-Ghazali di bukunya Tahafut At-Tahafut. Ibnu Rus menyanggah pendapat Al-Ghazali dan menganggap bahwa mengkafirkan kaum filsuf itu adalah hal yang berlebihan. Menurut Ibnu Rus sendiri, alam ini diciptakan dari unsur yang telah ada. Karena tulisannya kebanyakan mendukung kaum filsuf, maka kaum teolog agama Islam menganggapnya sesat, dan beliau diperintahkan untuk mengasingkan diri di perkampungan. Selanjutnya yang kelima yaitu Al-Ghazali. Memiliki nama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi Asy-Syafi'i, seorang filosof dan teolog Muslim Persia. Di barat, ia dikenal sebagai Al-Ghazal. Beliau berilmu sejak masa kecilnya, yaitu ilmu fikih di kota Baghdad, dan melahirkan karya hebat di bidang tasawuf. Di akhir hidupnya, Al-Ghazali meninggalkan popularitas sebagai guru besar terkenal dan memilih menyepi untuk hidup zuhud dan sederhana. Yang keenam, Al-Kindi. Bernama lengkap Abu Yusuf Yaqub Ibnu Ishaq Ibnu Sabah Ibnu Imran Ibnu Ismail Asy-Sya'ats Ibnu Qais Al-Kindi. Lahir di Kufah yang sekarang bisa disebut dengan Irak pada tahun 801 Masehi. Pendidikan Al-Kindi dimulai di Kufah dengan pelajaran yang umum saat itu, yaitu Al-Quran, tata bahasa Arab, kesusastraan, ilmu hitung, fikih, dan teologi. Yang perlu dicatat, kota Kufah saat itu merupakan pusat keilmuan dan kebudayaan Islam. Di samping Basrah dan Kufah cenderung pada studi keilmuan rasional akliyah. Kondisi dan situasi inilah tampaknya yang kemudian menggiring Al-Kindi untuk memilih dan mendalami sains dan filsafat pada masa-masa berikutnya. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh, Ibnu Khaldun. Memiliki nama lengkap Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Hasan bin Jabir bin Muhammad bin Muhammad bin Abdurrahman bin Khaldun. Ibnu Khaldun adalah seorang yang memiliki prestasi yang gemilang. Beliau sangat mahir dalam menyerap segala pelajaran yang diterimanya. Dunia mendaulatnya sebagai bapak sosiologi Islam. Sebagai salah satu pemikir hebat dan serba bisa sepanjang masa, buah pikirannya amat berpengaruh. Sederet pemikiran barat terkemuka seperti Friedrich Hegel, Robert Flynn, Arnold J. Toynbee, Ernest Gellner, Franz Rothschild, dan Arthur Lever mengagumi pemikirannya. Dialah Ibnu Khaldun, penulis buku yang melegenda yaitu Al-Muqaddimah.